like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kalian masih tetap semangat belajar di rumah. Jumpa lagi dengan Bu Guru Dila. Pada video kali ini, Bu Dila ingin membahas materi kita selanjutnya, kelas 5, tematik tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Materi kali ini kita akan membahas tentang sumber energi panas. Sumber energi panas itu apa sih? Sumber energi panas itu segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi panas. Contohnya seperti yang bisa kita lihat, itu ada gambar kompor yang dinyalakan. Kalau kompor sudah dinyalakan, maka akan menghasilkan energi panas. Sumber energinya sendiri adalah api. Contoh selanjutnya adalah menjemur pakaian di bawah sinar matahari, maka sumber energi panasnya berasal dari matahari. Contoh selanjutnya lagi ada kayu yang dibakar. Kayu yang dibakar menghasilkan panas. Sumber energi panasnya adalah api. Contoh selanjutnya, menggosok-gosokkan kedua telapak tangan. Ketika kita menggosokkan kedua telapak tangan kita, maka akan menghasilkan energi panas. Nah, sumber energi panasnya sendiri berasal dari gesekan kedua telapak tangan. Dan masih banyak lagi contoh sumber energi panas yang lainnya. Selanjutnya, perhatikan teks bacaan berikut ini. Ini merupakan contoh teks eksplanasi. Sebelum kita membahas teks eksplanasi, maka kita baca dulu bacaannya. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dengan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan ke tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api.
Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, adik-adik, inilah tadi sebuah bacaan tentang sumber energi panas. Ini merupakan teks eksplanasi yang terdiri dari 4 paragraf. Nah, selanjutnya langsung aja kita bahas tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan sebuah proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau tentang proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Nah, untuk memahami teks eksplanasi ada langkah-langkahnya loh. Langkah yang pertama yaitu menemukan kata-kata kunci. Kata kunci itu merupakan kata yang penting dan biasanya sering muncul dalam teks bacaan. Yang kedua, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan jawaban. Kita juga dapat memahami teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan yang disajikan berkaitan dengan isi teks bacaan. Dari paragraf di atas atau dari bacaan yang sudah kita baca tadi, kita dapat menemukan kata kunci dari setiap paragraf. Seperti paragraf 1, karena membahas tentang sumber energi panas, maka kata kuncinya adalah sumber energi panas. Di paragraf kedua, paragraf itu menjelaskan tentang kegunaan matahari, maka kata kuncinya adalah kegunaan matahari. Selanjutnya di paragraf 3 di bacaan tadi yang membahas tentang cara menghasilkan energi panas, yaitu dengan cara menggosokkan kedua telapak tangan dan juga menggosokkan sebuah mistar plastik di kain. Nah, maka kata kunci di paragraf ketiga adalah cara menghasilkan energi panas. Selanjutnya di paragraf 4 tadi membahas tentang bagaimana sih nenek moyang kita mendapatkan sebuah sumber energi panas, yaitu dengan menggosokkan 2 buah batu kering, terus juga menggunakan kayu kering yang digosokkan ke tanah. Maka di paragraf keempat kata kuncinya adalah asal mula api. Seperti itu. Nah, untuk memahami bacaan teks eksplanasi, kita juga dapat menjawab pertanyaan berkaitan dengan teks bacaan. Sebelumnya Bu Guru Dila mohon maaf ya, itu untuk di pertanyaan-pertanyaannya nomornya harusnya 1, 2, 3, 4 dan 5, tapi di situ nomornya malah 1 semua. Sebelumnya mohon maaf, mohon dimaklumi. Untuk pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan sumber energi panas? Dari bacaan tersebut di atas, sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Selanjutnya, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Dapat kita ketahui bahwa sumber energi panas ada matahari, api, dan juga berasal dari gesekan antara 2 benda. Pertanyaan selanjutnya, manfaat apa saja yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Jawaban dari pertanyaan ini, energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut fotosintesis. Matahari juga membantu manusia seperti mengeringkan padi yang setelah dipanen, mengeringkan garam, ikan asin, dan bahkan untuk menjemur pakaian yang basah. Pertanyaan selanjutnya, tunjukkanlah cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitar kita. Contoh paling sederhana yaitu menggosokkan kedua telapak tangan kita selama 1 menit atau menggosokkan mistar plastik pada kain yang kering selama 2 menit, maka akan menghasilkan energi panas. Tangan kita akan terasa hangat adik-adik ya. Silahkan dipraktekkan sendiri di rumah masing-masing untuk membuktikan apakah bacaan ini benar atau tidak. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Nenek moyang kita menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai
keluar percikan api. Nah, itu tadi ada 2 langkah untuk memahami teks eksplanasi, yaitu dengan cara menemukan kata kunci atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks bacaan sumber energi panas. Selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Kalor itu panas ya, Pak. Kalor itu panas. Perpindahan kalor atau perpindahan panas bisa mengakibatkan perubahan wujud suatu zat. Zat itu ada 3, zat padat, zat cair, dan zat gas. Contoh zat padat itu bisa besi, kaca, dan semua zat yang berbentuk padat, batu, dan sebagainya. Untuk zat cair sendiri adalah zat yang berbentuk cair, misalnya adalah air, minyak, dan sebagainya. Selanjutnya zat gas. Zat gas itu yang ada di udara. Ini banyak sekali jenisnya, ada oksigen, karbon dioksida, hidrogen, dan nitrogen, dan lain-lain sebagainya. Perubahan wujud zat tadi ada 6, kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengembun. Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Mengembun itu dari gas menjadi cair ya. Dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh dari mengembun ini misalkan ada rumput di lapangan pada pagi hari yang masih basah, itu namanya mengembun. Itu perubahan zat gas menjadi cair. Selanjutnya membeku. Contoh membeku sendiri ini bisa kita lihat dari es batu. Perubahan dari wujud cair, es batu sebelum menjadi es batu itu kan air biasa. Air biasa kita masukkan ke dalam kulkas, maka akan menjadi zat padat. Nah, dari cair menjadi padat ini namanya membeku. Selanjutnya mencair. Contohnya ini es krim yang kalau kita biarkan di ruangan terbuka maka es krimnya akan mencair. Mencair sendiri ini perubahan wujud zat dari padat menjadi zat cair. Selanjutnya ada menguap. Menguap ini perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Contohnya apa? Contohnya merebus air. Nah, kalau merebus air itu kan pasti ada uap yang keluar dari air. Nah, itu namanya menguap. Selanjutnya ada menyublim. Menyublim itu perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contohnya apa? Kapur barus. Ya kan? Kapur barus bentuknya padat, kalau kita biarkan lama-lama akan hilang, nggak ada wujudnya atau berubah menjadi wujud gas. Itu namanya menyublim. Nah, yang terakhir adalah mengkristal. Kebalikan dari menyublim, mengkristal sendiri dari perubahan wujud dari benda, dari zat gas menjadi zat padat. Contohnya adalah udara yang berubah menjadi salju ketika suhu udaranya terlalu dingin. Seperti itu adik-adik untuk pembelajaran 1 dari subtema 1 tema 6 ini. Apabila ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, kalian bisa langsung tanyakan sama Bu Guru Dila melalui WhatsApp atau komen di YouTube juga boleh. Jangan lupa tetap semangat belajar. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.